Ada hal yang positif, ada yang negatif. Kalau kita berpikiran positif berarti kita berharap bahwa ke depan itu semakin kompetitif. Jadi tidak ada dominasi partai besar yang kemudian bisa mencalonkan calonnya gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin juga kita berpikiran tidak terlalu positif ya. Tapi bisa saja kemudian hal-hal yang negatif, artinya potensi konfliknya menjadi jauh lebih besar. Ya, karena semua orang itu ketika ingin mencalonkan orang-orang dari partainya sendiri yang kecil-kecil itu mungkin juga akan, mohon maaf, kemudian dalam tanda kutip mencoba melakukan segala cara. Itu kan bisa saja kemudian yang terjadi serang menyerang secara membabi buta itu bisa terjadi. Tapi saya berharapnya ya nanti yang paling penting adalah ketika partai itu bisa mencalonkan, yang paling penting secara internal partai itu harus punya aturan. Orang yang akan dicalonkan tuh pasti ada standar-standarnya terlebih dahulu. Misalnya orang yang punya kualifikasi seperti apa orang itu gitu, supaya orang yang dicalonkan benar-benar itu punya nilai jual kepada masyarakat gitu. Jangan sampai kemudian, mohon maaf, selama ini kan kita sering terjadi partai tidak, bahkan partai besar loh. Sekarang Anda lihat, partai besar saja seperti Golkar nggak mencalonkan kadernya sendiri, ini kan jadi pikir kenapa sih gitu, kok nggak berani kan gitu. Lepas persoalan bahwa biaya politik itu mahal, tapi kalau misalnya orang yang dijual itu adalah orang yang punya reputasi, punya kompetensi, itu kan lebih mudah, lebih murah bagi partai kan sebenarnya. Dan itu yang paling penting menurut saya. Dari partai itu harus mulai dari, ini kan masih ada waktu 5 tahun ya, mestinya itu bagian dari konsolidasi ke dalam partai itu. Mulai apa? Menjajaki orang-orang yang nantinya kalau dicalonkan itu tidak membutuhkan ongkos ekonomi yang besar.